Selamat pagi jemaat. Wah, satu sukacita kita bisa bersama-sama beribadah, amin. Dan saya dalam 2 minggu belakangan saya betul-betul mengambil waktu untuk cuti ya. Saya baru sudah melayani Tuhan 25 tahun dan baru pertama kali saya betul-betul ambil cuti selama 2 minggu. Betul-betul luar biasa. Dan saya pergi ke Bali. Itu cuti. Saya ke Kintamani berdasarkan rekomendasi daripada anak saya ke satu tempat namanya Black Lava Camp. Saya dibilang ambasador karena selalu bicara tentang tempat itu. Tempatnya sangat menarik. Betul-betul saya menikmati waktu selama di sana. Tetapi waktu saya beberapa saat di sana, lama-lama kok saya tidak bisa menikmati selama di Bali. Coba tahu kenapa saya nggak bisa menikmati selama di Bali? Salah. Karena saya mau hidup. Kalau saya mau mati namanya menikmati. Saya mau hidup. Saya mau bahagia, bukan menikmati saya. Ya itu deh kira-kira ya. Nah setelah balik ke Jakarta saya juga ambil waktu untuk mulai ministry kan. Dan hari kemarin kita pergi ke acara kedukaan. Dan saya memimpin kebaktian kedukaan. Juga maksudnya pemakaman. Nah ada bro Akuang, dia menyalakan lampu dari 2 jam jadi sampai dulu pematiin lampunya. Dan waktu balik setelah acara pemakaman kita ketakutan jangan-jangan mobilnya hardtop lagi yang mulai lama itu. Jangan-jangan mobilnya mogok gara-gara kehabisan aki. Saya bilang tenang bro, kalau kehabisan aki saya cari bapak-bapak 2 orang di situ. Aki-aki kan, itu maksudnya biar datang. Ya begitulah kira-kira. Ya inilah kalau kebanyakan liburan kayak gini otaknya. Ya sebelumnya. Itu maksudnya, kan ada 2 aki-aki kan berarti. So mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur Engkau adalah Allah yang baik. Betul-betul luar biasa kasih Engkau dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau senantiasa membimbing kami, mengajari kami melalui firman Engkau. Untuk kami tahu bagaimana untuk hidup benar di mata Engkau. Kami tahu bulan ini kami mau belajar bagaimana menjadi seorang gembala dalam konteks pribadi maupun juga dalam konteks sebagai seorang pemimpin, pelayan. Untuk bisa menggembalakan diri kami, orang-orang yang Engkau percayakan dalam hidup kami, bahkan juga jemaat-jemaat atau pelayanan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan bisa membantu kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema diambil daripada Yohanes 21. Dari ayat 15 sampai 17 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saya mau kasih tahu begini. Kalau kita baca Injil Yohanes, sebenarnya Yohanes 21 ini dia berdiri sendiri. Tiba-tiba dari sejarah cerita hidup Yesus dan segala macam kematian kebangkitannya, tiba-tiba muncul satu pesan kepada Petrus yang kalau kita lihat tidak ada hubungannya dengan cerita-cerita sebelumnya. Cerita dalam khotbah saya di beberapa bulan lalu, tahun lalu, saya ada ajarkan bahwa Injil Yohanes itu sejak awal tujuannya adalah untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Dan cara dia mengungkapkan Yesus adalah Tuhan dengan menunjukkan wonders-nya, mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi juga saksi-saksinya, bahkan dari awal Allah bersaksi, Yohanes Pembaptis bersaksi. Roh Kudus juga bersaksi bahwa dia adalah Tuhan. Dan yang terakhir adalah the word of God itu sendiri tertulis dalam kitab suci mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau kita baca seluruh konteks daripada Injil Yohanes dari awal dan sampai akhir ingin membuktikan bahwa Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Elohim, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kira-kira itu daripada Injil Yohanes. Jadi kalau kita bisa pahami itu, maka konteks gembalakan domba-domba menjadi satu bagian daripada tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada Petrus. Dan sering orang pikir ini adalah the calling of leadership. Sehingga orang berkata, oh gereja mula-mula yang memimpin adalah Petrus. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, sebenarnya bukan leadership calling. Karena kalau kita baca kisah para rasul, justru orang yang paling berpengaruh dalam gereja adalah Yakobus, saudara Yesus. Bukan Petrus apalagi Paulus. Jadi orang pikir bahwa pemimpin gereja pertama adalah Petrus kemudian Paulus. Enggak benar begitu. Dia hanya menceritakan kisah para rasul adalah penginjilan kepada orang Yahudi setengah,
Kemudian penginjilan kepada orang non-Yahudi setengah, Petrus dan juga Paulus. Tetapi itu tidak berhubungan dengan leadership. Oke, kita baca. Dikatakan waktu sarapan, ya belum pernah Tuhan buat sarapan yang Bro Harlan bilang pada khotbah minggu pertama, kecuali dia buat sarapan kali ini, betul ya? Sangat manusiawi sekali Tuhan kita itu. Gembalakanlah, dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Dan dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Menarik adalah, dari 3 pernyataan itu, terjemahan bahasa Indonesia selalu menyebut gembalakanlah domba-dombaku. Sebenarnya adalah, pertama dikatakan, feed my lambs. Take care my sheep. Kemudian feed my sheep. Nah, Yesus menggunakan 2 terminologi berbeda. Satu adalah lamb, satu lagi adalah sheep. Saya kasih tahu perbedaannya supaya kita bisa ngerti. Lamb itu di bawah 1 tahun. Sheep itu di atas 1 tahun. Lamb itu beratnya 3 sampai 5 kg. Sementara sheep bisa sampai 91 kg. Lamb itu giginya kecil. Sheep itu giginya besar-besar. Jadi karena giginya kecil, lamb itu tidak bisa makan rumput. Hanya minum susu. Sementara sheepnya baru makan rumput. Jadi waktu Tuhan bilang, take care atau feed my lamb, maksudnya kasih minum susu dong. Domba-domba saya. Jadi jadi maksudnya bukan berarti bahwa dia konteksnya sama. Yang benar adalah terjemahan bahasa Indonesia itu agak salah terjemahannya. Harusnya lamb dan sheep itu berbeda. Lamb itu adalah untuk berusia di bawah 1 tahun. Sementara sheep berusia di atas 1 tahun. Menarik ya? Nah kalau kita perhatikan berarti Tuhan Yesus secara intensional, dia sengaja memakai kata-kata lamb dan kemudian kata-kata sheep secara berbeda. Untuk menunjukkan bahwa ada tindakan yang tidak sama dilakukan. Bukan cuma sekedar menggembalakan domba-domba, tetapi lebih dalam daripada konteks menggembalakan. Ada lamb dan juga ada sheep. Jadi karena itu kemudian sering orang bilang bahwa Petrus ini dikasih tanggung jawab lebih kepada leadership. Yang tadi saya bilang tadi, the truth adalah enggak begitu. Tetapi isi daripada gembalakanlah domba-domba bisa 2 hal. Satu adalah manusianya, disciples-nya yang dijaga. Satu lagi adalah doktrinnya yang dijaga. Nah masalahnya adalah sering, kalau contoh begini. Kalau saya khotbah kebenaran, biasanya lawannya banyak, betul atau tidak? Biasanya orang akan bilang, wah doktrin sinilah dari sudut pandang denominasinya lah, betul ya? Podcast kita yang tentang Trinitas saja ada banyak yang sampai menyerang kepribadian saya. Oke? Katanya saya sarjana perkapalan bukan sarjana teologi ya. Oke? But anyway, kalau gitu musuhnya banyak. Tapi coba sekarang kita ganti. Kalau saya memberi makan orang miskin, pasti pengikutnya banyak, betul atau tidak? Kalau orang saya perhatikan, maka itu pasti tidak ada orang question about. Problemnya begini, kalau cuma berbuat baik kepada orang, semua agama juga mengajarkan kebaikan. Sebenarnya kalau kita perhatikan yang Tuhan titik beratkan kepada Petrus tentang take care my lamb atau my sheep, itu bukan bicara tentang jaga mereka, kasih mereka makan, jaga mereka punya keluarga, bukan itu maksudnya. Lebih kepada doctrinal calling. Nah saya mau kita mengerti begini brothers and sisters, ini bagian yang paling dianggap tidak penting bagi orang. Hari ini kalau kita baca Alkitab, kita baca biasa aja. Kita tidak ada masalah denominasi berbeda. Kita tidak ada masalah kalau pendetanya atau jemaatnya dengan doktrin berbeda, kita nggak ada masalah. Tetapi sebenarnya kalau gini loh, kalau Yohanes pasal 1 sampai pasal 20 bicara tentang ketuhanan Yesus dan pasal 21 dia bilang take care my lamb, feed my sheep. Dia mau bilang bahwa ini nih bisa gampang hilang kepercayaan tentang Yesus adalah Tuhan. Dan kamu harus memastikan mereka bahwa keyakinan mereka tentang Kristus tidak boleh berubah. Karena itu take care my lamb atau my sheep. Mari kita lihat bagaimana pernyataan Paulus di Kisah Rasul pasal 20 tentang menggembalakan ini. Kisah 20 ayat 27 sampai 31. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Dia bilang, semua maksud Allah saya tidak lalai memberitakan. Karena itu jagalah dirimu dan take care all the flock, all the sheep.
Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, dia bicara kepada elder daripada kota Efesus, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. To shepherd the church of God which he purchased with his own blood. Lihat satu sama lain, lihat kanan kiri kita. Itu Tuhan bayar mahal dengan darahnya supaya kita bisa duduk di sini. Itu Tuhan bayar dengan nyawanya sendiri. So you can call the other brothers and sister. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, inilah concernnya dia katakan, serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyisakan satu pun. Di dalam teori evolusi yang kita tahulah ngaconya gimana. Dia bicara behavior daripada binatang. Dia bilang seluruh makhluk hidup biasanya pada level evolusi paling bawah hanya memangsa hanya untuk kebutuhan perutnya. Jadi kalau contoh misalkan serigala atau singa misal contoh. Singa hanya memangsa yang dia butuhkan, dia tidak akan memangsa lebih banyak dari itu. Itu namanya teori evolusi. Jadi pertumbuhan normal daripada hewan menurut teori evolusi. Tetapi teori evolusi tidak berlaku bagi serigala. Serigala ini dia tidak makan sesuai kebutuhan. Dia makan seluruh kawanan kasih habis dia. Dia nyetok kayak kita manusia. Betul kan? Kita beli kulkas, kenapa kita beli lemari es? Karena nyetok kan? Itu namanya tingkat tertinggi daripada evolusi. Kita udah nyetok barang. Itu menurut teori evolusi. Nah serigala, enggak. Dia sama seperti kita manusia. Dia makan bukan untuk hanya kebutuhan perut hari itu. Dia habiskan seluruh kawanan domba bukan sekedar isi perutnya, but for fun. Hanya untuk funnya aja. Dia habiskan seluruh gembala. Bahkan dikatakan begini, dari antara kamu akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Dikatakan to draw the disciples away after them. Dia buat pemimpin yang karismatik, yang orang, aduh Pak Pendeta. Nah seperti begitu kira-kira. Dia bawa kepada figurnya, bukan lagi Kristusnya. So dia bawa orang to draw. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Bisa enggak 3 tahun ngomong sama orang, bicara sama orang dengan air mata? Bro, kamu harus jaga kepada ajaran yang salah, hampir nangis. Bro, itu mulai ada di antara kamu yang sudah mulai ngaco pengajarannya. Bro, tolong bro, dengan air mata. Tapi ini yang Paulus lakukan. Nah sering orang anggap ini biasa. Kalau Paulus 3 tahun, dan kita tahu Paulus bukan boasting. Dia bukan exaggerate, membesar-besarkan. Dia bicara the truth bahwa selama 3 tahun dia nasihati para elders ini dengan air mata supaya jaga kawanan domba. Karena akan banyak yang serigala datang bahkan dari dalam sendiri. Dan akan memakan habis seluruh kawanan yang Tuhan telah beli mahal dengan darahnya itu. Serigala di antara kawanan domba. Saya kasih tahu serigala ini yang tadi saya bilang, dia tidak akan makan untuk kebutuhan perutnya dia. Dia habiskan satu kawanan domba. Dan domba itu waktu domba ini kan sebenarnya dia yang bikin dia bodoh adalah karena respon dia. Itu yang bikin dia bodoh. Domba itu punya semua keistimewaan yang lebih daripada yang lain. Dia punya hidung sangat sensitif. Matanya itu hampir 360 derajat. Jadi dia bisa lihat dengan wide view yang lebih lebar daripada kita manusia. Apalagi dia punya telinga yang sangat sensitif. Jadi ketika ada sound, ada smell, apa yang dia lihat, reaksinya jadi panik. Makanya dia jadi bodoh reaksinya. Dan kemudian kawanan lain juga pada ikut-ikutan semuanya untuk ikut daripada domba itu. Nah serigala, ketika domba mencium serigala, dia akan berlari circle di tengah-tengah lingkaran. Jadi serigala cuma makan satu, ditarik keluar, makan satu. Domba itu putar, dia di tengah-tengah. Daripada lapangan, serigala cuma makan satu, makan dua, makan tiga, dan mati semuanya. That is how
Serigala habiskan kawanan domba. Oke? Dan bayangkan, ini bukan sesuatu hal yang biasa kalau satu pasal secara khusus Tuhan bicara tentang jaga domba-domba. Berarti bagi Kristus itu sangat penting. Saya kasih tahu apa yang Alkitab concernkan tentang pengajaran ini. Seperti misalkan begini, kita punya anak, bayi misal contoh, atau anak di bawah 5 tahun lah, yang tidak mengerti kekuatan daripada listrik. Dan dia sengaja mencolokkan jarinya ke dalam colokan listrik. Orang tuanya bilang, jangan sayang. Dari jauh, nanti ada listrik situ sayang. Mati itu anak sudah itu. Betul kan? Apa yang orang tua lakukan? Kita pasti dengan sigap loncat, zep, tarik, dan kita disiplin. Tidak boleh. Karena kita tahu the dangers daripada itu. Serigala di dalam kawanan domba, domba tidak tahu the dangers daripada serigala itu. Dan kalau kita adalah orang-orang jadi murid Tuhan, kita harus aware ini, bahwa pengajaran-pengajaran ini kelihatan sederhana. Namanya juga gereja semuanya kok. Namanya pendeta, ada Alkitab, semua sama kok. Semua sama, ada gereja, ada Alkitab, ada pendeta, ada segala macam. Benarkah itu adalah merupakan domba? Jangan-jangan itu serigala. Ini concern Alkitab. Coba kita perhatikan baik-baik. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala, serigala yang buas. Tuhan peringatkan. Tetapi Paulus go even further. Dia katakan begini. 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Menyamar. Seperti orang kebanyakan. Jadi kalau namanya orang menyamar, kita tahu nggak orang itu sedang menyamar? Jangan-jangan ada sini penyanyi BTS lagi menyamar pakai topeng di sini. Dia buka, wah, ternyata penyanyi BTS. Oke, pasti kan gempar kan? Namanya orang menyamar, nggak ada yang tahu berarti kan? Kalau ketahuan itu bukan nyamar namanya, ketahuan. Betul atau tidak? So no one knows. Tetapi mereka menyamar sebagai rasul Kristus. Tahu nggak tugas rasul-rasul dalam Alkitab? The special one yang Tuhan kirim khusus ke dunia, menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan. Inilah orang-orang selalu berkata begini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Tuhan siapa yang bicara? Mungkin Tuhan angan-anganmu. Tapi dia feel special dan berkata, saya punya the direct connection kepada Tuhan. Ketika saya lagi membawa mobil, tiba-tiba Tuhan di samping saya dan kita bercakap-cakap seperti teman biasa. Saya lagi cukuran, Yesus muncul dan bercakap-cakap kepada saya. Saya lagi beol, Tuhan muncul samping saya, bau banget beol kamu. Gila. Tapi itu yang terjadi. Mereka menceritakan kepada dunia, dan domba dasar bodoh ini bilang bahwa gila ya, itu Pak Pendeta, luar biasa Tuhan kepada dia, itu jalurnya khusus banget gila. Jadi kalau menyentuh tangan pendeta itu, bahkan jubahnya. Oke, saya bisa merasakan getaran-getaran. Ternyata jubahnya ada listriknya, jika kamu getar-getar sebenarnya. Ayat 14, hal itu tidak usah heran. Don't be surprised. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ngerti maksudnya malaikat? Yang menolong orang kan, yang membawa kabar kan, dia seorang malaikat. Dan kalau orang itu, how do you know itu malaikat terang atau malaikat gelap? Gak ada. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan jadi bukanlah suatu hal yang ganjil. Dia bilang, it's not, itu common kok, it's most common. Bayangkan ya bahasa ada tekanan ya. Pertama dia bilang, menyamar, gak usah heran, itu bukan hal ganjil, biasa aja dia bilang. Apa dia bilang? Jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. So orang yang menyebut dia pendeta, the minister, sebenarnya adalah bukan pelayan-pelayan kebenaran. Siapa yang mereka lagi layani, mungkin
Mungkin harta mereka lagi layani. Mungkin pride-nya mereka lagi layani. Mungkin diri mereka sendiri mereka lagi layani. Dengan membawa image mereka luar biasa. Bukan Kristus yang mereka lagi layani. Dan kalau itu terjadi, Paulus bilang, biasa kok. Jangan heran, itu biasa. Jadi serigala akan menyamar dia. Dia akan menipu umatnya. Dan dia akan menghancurkan seperti serigala memakan seluruh kawanan domba itu. So saya mau bilang ini ulang-ulang Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya mau mengajak kita punya awareness-nya, punya concern yang sama. Bahwa jangan kita pikir bahwa orang jatuh dosa segala macam itu sesuatu hal yang istilah secara moral semua agama juga setuju itu salah. Bukan berarti kita agree dengan hal itu. Tetapi yang paling berbahaya daripada segalanya adalah membiarkan orang datang dan mengajar sembarangan. Membiarkan firman Tuhan diputar balik dan memangsa orang dan menghabiskan umat Tuhan. Dan orang hilang kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri. Kita pergi ke negara-negara yang dulu membawa Kristen ke Indonesia. Sekarang menjadi negara-negara yang ateis country. Gereja menjadi kosong. Kenapa? Karena yang dibawa mungkin bukan Tuhan yang dibawa, tapi denominasi yang dibawa. Bukan kebenaran yang dibawa, tapi mungkin kebudayaan yang dibawa. Angkat saya nggak tahu. Dan time goes by, waktu berjalan, hanya menjadi suatu bentuk bangunan, tapi tanpa manusia di dalamnya. So ini sangat penting, serigala yang menyamar, menipu, dan menghancurkan umat Tuhan. Jadi sekarang gimana bro kita harus hadapi itu? Gimana cara kita menggembalakan diri kita dan menggembalakan domba-domba itu? Saya mau satu konsep yang Petrus nyatakan. Kenapa Petrus bicara begini? Karena dia yang dikasih tanggung jawab Tuhan untuk apa? Untuk taking care the sheep. Jadi kalau kita baca surat Petrus, sebenarnya itulah respons dia daripada panggilan Tuhan kepada dia untuk doctrinal calling bagi Petrus. Tiba-tiba Petrus yang dikatakan tidak terpelajar menjadi very educated dan menulis surat Petrus itu. Ini yang dia katakan, 2 Petrus 1 Petrus 2, 2-3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dikatakan ya, growing dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, dia bilang ada satu attitude yang kita harus punya. Dia katakan as a newborn babies, desire the pure milk of the word. Jadi rohani itu maksudnya adalah firman Tuhan. Yang menjaga kita supaya tidak hanyut dan tertipu adalah sikap hati kita, desiring the pure milk of the word. Ngerti maksudnya ya? Sangat suka, menginginkan, menyukai tentang firman Tuhan itu sendiri. Itu yang menjaga. Dan Petrus menulis di dalam pasal yang kedua, yang pertama setelah dia kasih salam, ceritakan keadaan tentang pertumbuhan segala macam. Dia kasih sikap yang merupakan menurut saya respons dia tentang the calling of doctrinal calling yang Tuhan kasih kepada dia, feed my sheep. Dia bilang desiring the pure milk of the world. Poin yang pertama, gimana kita bisa menggembalakan diri kita, to feed, memberi makan kita secara rohani. Yang pertama adalah desiring the word, menginginkan firman Tuhan. Menarik adalah Petrus menggunakan kata-kata itu digambarkan sebagai anak kecil. Sebagai bayi maksud saya. Sebenarnya saya mau taruh foto anak saya tapi dia tidak mau, tapi dia pasti marah-marah setelah ini. Ya fotolah. Kita ini kan pasti punya momen yang kita tidak lupa dalam hidup kita, betul atau tidak? You have a lot of moments yang kita itu istilahnya apa namanya? Melekat dalam benak kita. So every time kita lihat tempat, lihat orangnya, easily that story itu bisa balik. Waktu Dito lahir, dia itu Erli masih kuliah.
Nah, mengapa begitu? Jangan tanya kepada saya. Jadi dia dikasih asih oleh ibunya. Mamanya pergi kuliah kan di rumah saya yang jaga. Kadang-kadang omanya atau grandma juga jaga. Nah, jadi kalau Dito itu sudah lapar, biasalah dia teriak-teriak sampai bisa sampai nahan napas. Jadi kita harus tiup-tiup hidungnya supaya dia bisa bernapas kembali. Jadi kelihatanlah karakter seperti apa. Menariknya begini, somehow bayi bisa smell itu bau ASI ibunya. Jadi Erli itu baru di depan pagar rumah sekitar 10 meter dari rumah, bahkan 15. Dia udah kayak gitulah, biasalah, saya nggak bisa sebut apa binatangnya itu kan. Kayak gitu maksudnya. Kenapa? Ternyata mamanya sudah di depan. Mamanya sudah di depan datang. Dia bisa smell bau susu ibunya, bau ASI. You know why? Dan maksudnya kita lihat kan, saya yang jaga kan kadang kesel, ini anak siapa ini kan? Anak sendiri padahal kan. Tapi kelihatan ketika dia berubah, kita lihat, oh mamanya dari luar. Dan mamanya cuma teriak, apa suara gitu kan, dia sudah langsung, dan loncat-loncat kegerangan. Karena desiring the pure milk. Tuhan mau, that is our attitude waktu kita melihat firman Tuhan. Seperti bayi, seperti the lamb tadi yang memang gak bisa makan rumput. Dia hanya bisa makan atau minum ASI daripada induknya. That is attitude yang Tuhan mau supaya kita bisa jaga kita daripada serigala-serigala itu. Di dalam Alkitab, kita sudah bicara beberapa bulan lalu, ada namanya the stage of spiritual stages. Ya, di dalam surat 1 Yohanes yang pertama adalah little children, anak-anak. Yang kedua adalah anak muda, young men, young women. Yang ketiga adalah fathers, parents. Tapi ada satu yang Tuhan mau kita selalu punya. Saya mau kita perhatikan baik-baik. Ini beda dengan Ibrani 5 yang bicara tentang kamu sudah dewasa tapi kamu perlu makan atau minum makanan yang lunak, susu maksudnya. Itu different. Ini masih perlu, ini enggak. Dia bicara tentang attitude, tentang sikap hati. So kita boleh jadi little children as a spiritual, kita bisa young as a spiritual, jadi parents as a spiritual, but we are all newborn babies when it talks about our desire for the word of God. Kamu dan saya, kita semua harusnya seperti anak kecil ketika berhubungan dengan firman Tuhan. Kita boleh sudah berusia menjadi seorang murid Tuhan 30, 40 sampai Tuhan mau panggil kita. Tapi ketika kita baca firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan, kita seperti bayi yang desiring the pure daripada milk, daripada firman Tuhan itu. That's what feed your spirituality. Itu yang kasih makan rohani kita, kamu dan saya. So hari ini kita waktu baca firman Tuhan, brothers sisters, kita baca untuk dapat insight. Ada lagi dapat insight untuk menyerang orang lain. Kita baca, gila ini cocok buat Frankie ini, orang cocok buat dia nih. Ini cocok buat Pak Rebi nih, orang yang cocok ini nih. Kita baca, kita sudah bikin orang lain dalam wajah kita. Ada lagi kalau pendeta, wah ini cocok untuk bahan khotbah nih. Dia nggak tahu bahwa ini cocok untuk saya, bukan untuk orang lain, bukan untuk bahan khotbah, untuk saya. The problem daripada leaders become tidak spiritual adalah dia baca firman Tuhan untuk orang lain. That's the problem. Kita sharing untuk orang lain, kita berbagi untuk menyerang orang lain. Kita pakai cocok untuk anak bimbing saya nih. But what about you? Kita tidak desiring the word of God seperti bayi yang desiring the pure milk of the world, of the word. That's our problem. Itulah sebabnya dia membiarkan wolves datang di tengah-tengah kawanan. Kamu bisa pelajari behavior daripada domba, karena mereka bisa melawan wolf itu. Tetapi dia biarkan karena dia anggap tidak ada masalah. It's okay kok. Tapi kalau seperti kita, firman Tuhan, attitude kita seperti newborn babies yang always desiring the pure milk of the word of God. Inilah contoh bahasa Ibrani yang sama. Supaya kita ngerti maksudnya apa desiring the pure milk of the word of God. Dikatakan begini. Apa dikatakan?
kepada di dalam 1 Petrus 1 ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka. Oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dia pakai kata-kata desiring, the very same Greek word dan kata Petrus tadi. Jadi malaikat pun pingin dengar yang kamu dan saya dengar hari ini. Itu kata desiring dipergunakan. Dalam 2 Korintus 2, karena kita rindu. Itu desiring sama dipergunakan dari bahasa Yunaninya. Filipi 1, kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. So desiring itu bukan cuma kayak saya suka, tapi saya rindu untuk firman Tuhan. Saya ingin tahu, saya rindu ingin tahu, bukan untuk pengetahuan saja, tetapi untuk hati saya, untuk hidup saya, untuk perubahan saya. That is desiring the word of God. So poin yang pertama, gimana kita resist all the false prophet yang disguising, yang menyamar segala macam, desiring the word of God. Rindu firman Tuhan. Bukan rindu karena pengetahuan, sekali lagi saya bicara. Tapi rindu karena ini bagus untuk hidup saya. What is it about my life that need to change? Berdasarkan firman Tuhan itu. Oke, saya pergi ke Bali, ambil waktu. Gak banyak baca firman Tuhan, baca sebentar terus lebih take time rest. I feel refreshed. Betul ya, betul-betul semangat banget. Saya pergi ke gereja Bali, setelah selesai mereka bilang, bro, foto bareng-bareng kita bro. Saya ambil tas mereka, saya foto tas-tas mereka. Saya foto sepatu-sepatu mereka. Bro, foto bareng-bareng kita. Ya itu kan kamu minta kan. Saya foto bareng-bareng mereka kan saya fotoin. Itu kan. Oke, itu maksudnya. Gak jelas khotbahnya ya oke. Jelas ya. Kecuali joknya gak jelas katanya. Gak jelas ya. Berarti Bapak udah berusia Pak, kita maklumi Pak. Ini buat kebanyakan anak-anak muda, mereka sangat tidak mengerti apalagi. Now we go to the second part. 2 Petrus 3, 1-6 dikatakan begini. Saudara yang terkasih, ini sudah surat yang kedua, my second letter, yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus. Dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama yang kamu harus ketahui. Lihat ya, saya mau kasih ingat kamu. Ini surat yang kedua. Dan dia bilang yang terutama yang harus kamu ketahui. So Petrus ngerti the calling of doctrinal calling yang Tuhan sampaikan kepada dia. Maka dia bilang yang terutama yang kamu harus ketahui. Bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek dengan ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di mana janji kedatangannya itu? Sebab sejak Bapa, artinya mereka distorting firman Tuhan, mereka ngubah firman Tuhan suka-suka mereka. Tapi Petrus bilang, saya sudah warn kamu dalam 2 surat saya. Yang kamu harus perhatikan dari semua surat-surat saya itu, yang the top of the list adalah akan muncul seperti yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan Yesus itu sendiri. Akan muncul orang-orang yang akan mengubah firman Tuhan. Saya bicara ini brothers sisters. Kita kan cuma nabi-nabi palsu kan isu yang sudah sering kita dengarkan kan. Kita bilang sana nabi palsu, sana bilang kita nabi palsu. Sama-sama sih bilang kita palsu-palsuan kalau begitu. Kan begitu kan. Wah kita bilang ajaran sana nabi palsu. Mereka juga bilang ajaran sana juga nabi palsu. Say that's how the world. Karena orang tidak dalam firman Tuhan. Mereka jadi gampang dibodohi. Bahkan no interest yang paling bahaya. Kita senang kasih makan makanan yang nggak perlu dicerna lagi. Bubur kita kasih. Udah tahu nggak enak tiap hari makan bubur, kita mau juga. Dikasih micin dikit kita, ih manis banget buburnya ya.
bertahun-tahun makan bubur, makan bubur, makan bubur, sudah kurus kering kerontang secara rohani, orang anggap bahwa dia nggak ada masalah. Inilah bagi orang-orang yang datang ke gereja hanya mau cari yang the shallow, mau cari yang murahan yang mau dicari. Ketika yang berat-berat udah, yo lama banget khotbahnya ini. You never know how, gini loh, kita nggak tahu seberapa penting sampai diulang-ulang oleh Yesus sendiri, oleh all the apostles. Mereka bilang ini the top of the list. Karena ini yang makan habis, memangsa habis jemaat Tuhan. Kemudian Petrus kasih deskripsi sebelumnya, dikatakan begini. Rasul nabi palsu muncul. Guru-guru palsu juga. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Menyangkal Tuhan. Zaman dahulu yang mereka sangkal bukan cuma ketuhanan Yesus. Bahkan Yesus datang menjadi manusia, mereka bilang enggak. Dia seolah-olah datang tapi tidak secara fisik datang. Can you imagine? Sampai sekarang kan Yesus bukan Tuhan, hanya malaikat yang ditinggikan. Banyak orang ada juga pengajaran bilang begitu. Mereka, sekarang dia bicara itu tadi kan tentang pengajarannya. Sekarang kedua motivasinya. Karena keserakahannya, mereka akan mencari untung saja dari kamu. Gereja adalah bisnis, profitable business. Saya dulu pengusaha, dan ketika usaha saya tidak berkembang, Tuhan menghukum saya. Dia bikin Tuhan kayak apa? Kayak orang tuh baperan gitu loh. Yang kayak, karena saya tidak kasih persepuluhan, Tuhan menghukum saya. Gila, Tuhan itu kayak orang gak ada harganya. Tersinggung. Karena saya tidak kasih 10%, Tuhan menghukum saya. Gila, Tuhan mata duitan banget. Sampai dia hitung, gaji dia 7 sekian, gaji harus 10%. Dia buat Tuhan mata duitan. Dia buat Tuhan emosian. Kalau saya datang terlambat, saya akan kalau doa gak begitu, Tuhan begitu. Dia bikin Tuhan itu menjadi berbeda seperti Alkitab. Supaya mencari untung semata. Menjadi kaya lah, pendetanya lah. Atau kayak apa saya nggak tahu juga. Kayaknya maksudnya. Dengan cerita-cerita isapan jempol semata. Tahu cerita isapan jempol ya? Maksudnya itu terminologi. Jangan kalau orang sekarang maksudnya isa jempol maksudnya. Bukan itu maksudnya. Cerita dongeng buat anak-anak itu idiomnya begitu maksudnya. Kamu tahu nggak di zaman dahulu kala di kerajaan namanya kerajaan apa ada seorang peri dan putri. Anak-anak di tempat tidur terus peri sama putri gimana? Nah itu namanya cerita dongeng itu. Dan orang suka loh. Saya pergi ke sorga. Saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan membawa saya ke tempat-tempat kita bilang haleluya puji Tuhan. Luar biasa ini orang. Kalau saya bisa sentuh jubahnya, sapu tangannya, bajunya. Saya bisa menjadi orang yang sama seperti itu juga pergi ke sorga. Cerita bohong, orang suka loh. Tapi kalau bicara firman Tuhan kedalaman dia tidur. Pernah bawa diskusi Alkitab? Yang kalau kita lagi diskusi orang dia tidur. Tiba-tiba waktu sharing dia, saya mau sharing. Tahun sekian Tuhan membawa saya diurapi Tuhan luar biasa. Saya udah tahu dari mana denominasi udah tahu ini. Aduh ampun. Semua udah pada saling pandang-pandang. Mari kita saling memandang kemuliaan Tuhan. Ini siapa ini orang? Terus mereka tanya, siapa yang bawa orang ini ya katanya. Aduh bro, sorry bro, gue lupa follow up dia tadi bro, kayak gitu maksudnya. Dia bisa ketahuan. Ketika kedalaman firman Tuhan, mereka gak peduli kok. Tapi cerita tentang Tuhan menjamah saya. Mau mereka. Di satu negara, di Afrika. Ada satu pendeta membangkitkan orang, kita tanya pendeta siapa namanya. Enggak di Afrika, itu kata pendeta saya. Pendeta siapa yang membangkitkan? Dia dengar cerita orang bangkit. Terus sudah telinga sudah ketujuh pembicara. Dia masih percaya bahwa itu benar. Saya bilang sekarang kan ada internet, lu cek aja. Ada enggak orang bangkit di Nigeria? Enggak ada. Dia bilang enggak itu kata pendeta saya percaya pendeta saya itu tidak mungkin bohong kepada saya. Ini. Mereka menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Ya.
Ciri-cirinya apa? Karakter sekarang. Berani dan angkuh. Sombong, sok tahu. Tidak segan-segan menghujat kemuliaan Tuhan. Petrus kasih deskripsi yang berikut. Oleh karena itu mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor. Untung tidak L di belakang. Yang suka. Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Bileam itu dia disogok oleh orang supaya kasih advice supaya bangsa Israel jatuh dalam dosa dan Tuhan hukum bangsa Israel. Bayangkan loh, dia pikir gimana caranya supaya Tuhan hukum bangsa Israel ya. Kasih zina sama perempuan-perempuan, kasih menyembah berhala-berhala aja. Dan Tuhan hajar mati, ribuan orang mati pada hari itu. Dari mana bangsa itu dapat ide, kasih aja anak-anak perempuan kamu tidur sama mereka dan mereka menyembah berhala. Dari mana idenya? Dari si Bileam anak Beor ini. Cari untung. Lihat ya, seperti mata air yang kering. Tapi orang suka juga, sudah tandus rohaninya masih datang juga. Tandus cuma di Surabaya. Tandus namanya itu. Seperti kabut yang dahulukan taufan, bagi mereka tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Mereka menjanjikan kemerdekaan bagi orang lain. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. So dia takluk kepada manusia, bukan takluk kepada Tuhan. Dan siapa yang takluk kepada para hamba Tuhan, dia adalah hamba daripada hamba Tuhan itu. Tapi inilah guru palsu itu. Dan kita kadang-kadang kita pikir, gua enggak tuh. Jangan-jangan kita adalah orangnya daripada bagian itu. Jangan-jangan gerejamu yang kamu ikutin merupakan bagian dari situ. Jangan-jangan. Tapi karena kita tidak berpikir dan tidak mau tahu firman Tuhan, kita anggap ya pasti yang diucapkan pasti benar. Itulah masalah kita saat ini. Makanya kalau kita baca, Petrus bilang, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kamu. Terus dia bilang bahwa surat Paulus sukar. Jadi karena sukar, dikatakan apa? Orang-orang yang tidak memahaminya, mereka memutarbalikannya. Sudah tidak paham, tidak teguh imannya, di twisting doktrin itu. Dikatakan karena itu waspadalah. Supaya kamu jangan tersesat di dalam kesesatan. How we tending the sheep. Bagaimana cara kita menggembalakan domba-domba. Bagaimana cara kita menggembalakan diri kita sendiri. Supaya kita tidak dimangsa oleh serigala yang buas. Poin yang kedua adalah defending the word of God. Mari kita bela firman Tuhan itu. Mari kita jangan mau dikecokkan oleh firman Tuhan. Mari kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita baca seperti bayi yang menginginkan susu yang murni. Waktu kita ngerti pengertiannya, kita berpegang pada firman Tuhan itu. Dan ketika orang ajar yang salah, kita berani untuk bilang tidak. Tidak benar itu. Yang benar adalah beginilah firman Tuhan. Karena apa, brothers sisters? Saya kasih tahu dari realitinya. Dari sejak semula, sejak dunia diciptakan, this is the reality. Iblis akan membuat kamu dan saya menjadi ragu-ragu. Waktu dia tanya kepada perempuan itu, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Padahal kan firmannya adalah kamu boleh makan semua, tapi yang sana tidak boleh makan, kan? Dia putar, dia bilang lagi nih, semua pohon tidak boleh kamu makan, kan? Terus Hawa jadi gini, oh ya? Enggak juga sih. Tuhan bilang kecuali yang itu. Doubting the word of God. Dia bilang enggak. Tapi kalau Tuhan bilang kalau makan saya akan mati. Dia bilang no. Sekali-kali kamu tidak mati. Dia distort firman Tuhan. Dia putar firman Tuhan. Tuhan bilang kamu makan kamu mati. Dia bilang enggak, kamu enggak akan mati tuh. Dia putar firman Tuhan. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, you can see, open the eyes of your eyes, dan kamu menjadi seperti Allah. Bayangkan ya, dia menghujat firman Tuhan, dia despise firman Tuhan. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Itu pekerjaan.
pribadinya yang diangkat sampai you becomes like God. Dan zaman sekarang kalau kita dibilang, wah kamu hebat, kamu ini, semua orang juga mau kan. Tapi itu cara iblis menghancurkan, membuat kamu ragu-ragu, firman Tuhan diputar kebenarannya, dan bahkan dia menghujat firman Tuhan, despise firman Tuhan. Since the early of creation, dia telah mengubah firman Tuhan. Karena itu kemudian Paulus mengajar kepada Timotius, ayat-ayat yang terakhir yang kita bisa perhatikan. Dia bilang adalah, kamu harus berterus terang memberitakan kebenaran itu. Kamu harus defending the word of God itu. Kasih tahu yang benar yang bagaimana. Jangan mau dibodohi oleh pengajaran-pengajaran yang salah. You have to defend the word of God. Beritakanlah firman. Kamu siap tidak siap, nyatakan apa yang benar. Apa yang salah nyatakan. Kasih tahu yang salah, kasih tahu yang benar. Tegurlah, nasihati dengan segala kesabaran, dengan segala pengajaran. Tetapi beritakanlah firman Tuhan. Karena dengan cara begitu, kita bisa menjaga kemurnian firman Tuhan. Bagi kita yang telah mengenal kebenaran firman Tuhan, jangan kita berhenti hanya untuk diri kita. Tetapi kita beritakan firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu bisa menjaga dan memberi makan kepada banyak orang. Jangan biarkan ajaran salah yang masuk dan memberi makan kerohanian kepada banyak orang. Sudah saatnya kita kasih makanan yang sehat. Walaupun dikunyah tidak enak. Betul kan? Coba makan salad dan sayur-sayuran tiap hari. Tiap hari sayur, besok sayur. Betul kan? Tapi kalau makan kue tiaw, makan yang ada micin-micinnya, itu ada B2-B2-nya. Betul kan? Bukan berarti B2 tidak sehat ya. Mungkin, I don't know. Wah segala macam. Kita pikir, wah ini makanan enak. Coba kali makanan sehat tiap hari. Makan oatmeal, buah-buahan, sayur-sayuran. Kan makanan sehat kan, diukur berapa beratnya, berapa gramnya segala macam. Itu kan makanan sehat, siapa yang tahan? Makanya dikatakan ini yang susah orang terima. Tapi sudah saatnya, brothers sisters, kita memberi makan dunia dengan memberikan makanan yang sehat. So dua hal, bagaimana kita bisa take care God's church. Yang pertama adalah by desiring the word of God, seperti anak bayi yang merindukan susu murni daripada firman Tuhan itu. Dan yang kedua adalah by defending the word of God. Supaya kebenaran firman Tuhan dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya tetap dijaga bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau. Biarlah kebenaran firman Engkau yang senantiasa menjaga hidup kami. Biar hati kami dikuatkan, hati kami disegarkan, untuk kami bisa melihat betapa bahayanya membiarkan serigala masuk di dalam kawanan domba Engkau dan memakan habis seluruh kawanan domba, dan hilanglah keselamatan mereka semuanya. Ajari kami untuk melihat this is an important thing dalam hidup kami sebagai murid-murid Engkau, sebagai para pemimpin dalam jemaat, bahkan para pelayan dalam jemaat, bahwa ini penting. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, dan saya mau mengajak sesuai dengan apa yang disampaikan dari firman Tuhan tadi. Dalam kisah para Rasul 20 yang tadi kita bacakan, Paulus berkata, jemaat ini diperoleh dengan darah Kristus yang mahal. Mengapa kita mau take care the sheep? Why we need to feed the sheep, the lamb? Kenapa? Karena setiap dari kamu di sini yang ada menjadi bagian daripada murid Tuhan, jemaat Tuhan, dibeli, di-purchased by Christ dengan His own blood, darahnya sendiri. Waktu kita mengambil roti dan anggur, saya mengajak mari kita pikirkan how precious, betapa berharganya jemaat itu. Waktu kita mengambil roti dan anggur, Tuhan mati sehingga kita bisa menyebut saudara dan saudari di dalam Tuhan. Saya mengajak para bisa Songmin untuk datang, nanti akan memimpin kita dalam satu puji-pujian.